cek mic eksternal, suara dan mic eksternal ya, dengan adaptor tambahan dan mic clip on yang harganya murah ya. Coba kita beginilah hasilnya. Oke, lanjut. Oke, jadi ini adalah kamera Akasofi 50X. Nah, sebenarnya sih beli ini karena teracuni konten-konten YouTube yang nongol. Jadi memang apa ya, ada konten YouTube nongol tentang review Akaso. Nah, akhirnya ya kita coba sendiri karena penasaran, dan akhirnya nemu yang bekas. Ini kebetulan harganya bekasnya ini dapat 1.050.000 dari orang Pringsewu, Lampung gitu kan, agak lama ya masih datang. Nah terus dicek segala macam, alhamdulillah normal sih ya. Begini kita lihat aja dari hasilnya ya. Nanti sebenarnya kalau dari review orang-orang di YouTube emang ada kekurangan dan kelebihannya. Cuma masalahnya adalah di saat saya lihat konten di YouTube awal, itu yang saya lihat adalah kelebihannya aja. Jadi itu yang gue lihat tuh kelebihannya aja. Nah masalahnya adalah ternyata ada kekurangannya yang mana baru terlihat di konten YouTube lainnya setelah sudah membeli. Nah itu dia makanya apakah sama atau tidak. Kalau di konten-konten lain sih bilangnya ada titik putih, ada gambar-gambar pelangi saat 4K ya, format 4K, walaupun sekarang sedang tidak pakai format 4K ya. Saat format 4K di low light atau di keadaan kurang cahaya, itu ada tuh yang ngeluh begitu. Nah terus ini kan memang udah keluarnya udah agak lama ya, ya nggak lama banget sih, tapi ya nggak tahu ya, ada versi awalnya ya. Nah intinya dari situ baru oh iya juga ya, ternyata pas awal beli itu sebenarnya agak bingung bahwa kok dikasih dibuat 4K dengan di dalam ruangan itu emang ada berbayang seleret-seleret pelangi gitu loh, kayak seleret pelangi yang mana oh seleret pelangi, dikira error nih gitu kan. Cuman akhirnya inisiatif sendiri ganti ke format lebih turun di bawah dan seleret pelanginya hilang. Nah mungkin karena itu ya, itu juga termasuk kelemahan ya kalau di 4K di ruang minim cahaya. Tapi yang bintik putihnya ya, alhamdulillah tidak menemukan ya, jangan sampai menemukan bintik putih. Oke ini ada asap. Nah itu kelemahan kekurangannya sih. Itu yang kalau di itu ya di reviewan YouTube ya. Terus yang kedua itu ada lah mic eksternalnya. Kalau kata orang, kalau beberapa konten di YouTube, mix eksternalnya itu suaranya tidak terlalu bagus, malah lebih bagus yang internal ya. Makanya ini sih saya coba ya. Ya kalian mungkin bisa lihat lah ini hasilnya gimana ya suaranya. Ini pakai eksternal tapi pakai clip on yang murah gitu. Jadi mungkin hasilnya ya begini. Itu salah satu kelemahan juga yang di postingannya. Terus yang selanjutnya itu adalah permasalahan dari bodinya yang ringkih ya, kata kontennya. Karena konten lainnya itu sudah mencoba untuk membanting atau nggak sengaja jatuh kayaknya, terus ada lecet gitu. Kalau ini nah kebetulan ini masalah
body ya, body buildnya. Nah itu menurut saya nih pas awal make second ini ya, saya pak pas gua pakai ini saya apa gua sama aja sih sebenarnya. Ya pas gua pakai apa namanya itu, pakai case ya, case yang hard case-nya, yang hard case untuk bawaannya Akaso ini, case-nya susah ya dibuka terus masuk. Nah tuh lecet nyenggol, terus ada yang kegerus keluar kayak kayak terkelupas gitu loh. Nah itu kok gue mikir, kok terkelupas, terus gimana kayak masukin hard case. Nah ini juga lagi pakai hard case gitu ya, bukan yang anti air ya, tapi yang warna hitam hard case-nya, harus bawaan lah, frame case-nya gitu. Nah terus ya udah, kalau menurut gue setuju sih ya yang masalah bootnya tidak itu ya, karena ada kayak terkelupas gitu, tapi kalau dilihat-lihat tuh nggak kelihatan ada yang kelupas gitu loh, nggak kelihatan, bener nggak kelihatan, karena emang warnanya kan ini itu ya, abu-abu monyet, ya nggak sih, abu monyet apa gelap gitu, jadi nggak kelihatan. Nah kayak itu tadi itu 3 kelemahannya kan, tapi ya itulah yang baru gue nemuin sih ya di konten lain, yang mana gue juga beberapa gue rasain, beberapa hampir semua rasain sih, kecuali yang nggak dirasain itu yang bintik putihnya, itu gue nggak ngerasain sih. Tapi yang kalau 40 kalau format yang 4K terus di low light ya, di ruang minim cahaya itu eh ada garis-garis pelangi. Nah itu gue juga ngerasain gitu, kayak terus sama suara mic-nya. Nah suara mic-nya juga gue ngerasain sih eksternal agak mendem ya suaranya, tapi gue nggak tahu ya, ini gue baru pakai juga sih, jadi belum tahu gimana setting lanjut atau harus pakai mic apa yang cocok. Mungkin kalian bisa komen kira-kira pakai mic eksternal apa sih yang cocok buat Akaso V50X ini gitu. Itu paling sih ya, soalnya gue masih bingung sih, ini baru masih nyoba pakai clip on yang murah dulu, ngetes sih sebenarnya. Terus adapternya juga adapter di e-commerce lah ya, yang 75 ribuan lah. Terus yang satu lagi bodinya ya itu gue juga ngalamin sih, yang bodi terkelupasnya tapi dikit sih ya, walaupun emang tidak terlihat terkelupas tapi ada sisaannya gitu, kayak kulit terkelupas gitulah. Nah itu sih ya 3 kelemahan yang baru gue temui di Akaso V50X. Nah kalau untuk kelebihannya, nah selain kekurangan sebenarnya ada kelebihannya juga sih, yang kenapa gue jadi milih Akaso ini untuk gue coba jadi ya action cam di yang gue pakai ini ya. Jadi sebenarnya tuh kelebihannya itu ya, pertama emang gue akuin AIS-nya bagus ya untuk ukuran segini, karena sejujurnya sebelum beli ini sebenarnya sudah pernah dulu banget sih punya action cam, dan action cam apa mereknya lupa ya, Bipro apa kalau salah, tapi Bipro yang tipe bawah ya. Ya harganya nggak segini juga sih, tapi maksudnya emang AIS-nya lumayan lah gitu. Tapi kalau lihat konten-konten lain review juga, mereka juga dengan yang setara gitu harganya, AIS-nya lumayan gitu untuk yang setara harganya ya. Ya bisa lihat sendiri lah kalian ini di video ini bagaimana nantinya. Ya ini gue masih merekam sih saat nyetir, jadi silahkan kalian nanti lihat atau komen kira-kira menurut kalian tuh AIS-nya bagus gak sih, atau mungkin yang udah punya itu AIS-nya ya atau stabilizernya tuh bagus gitu. Toh juga nanti mungkin waktu tidak di motor atau saat ngevlog berarti nggak harus pakai gimbal gitu loh. Iya, jadi karena ya sudah, harusnya sudah bagus ya, karena di motor aja yang kalau kalian lihat nih jalannya nih sebenarnya agak-agak dari tadi ya, jalan
ini jalan alternatif sebenarnya lewat dalam. Ya beginilah gitu jalannya. Tapi di sini guncangannya tidak terlalu berasa. Kalau lihat di kameranya ya, kalau kalian lihat ya. Nah, itu tuh Ace-nya. Terus kelebihan lagi murah sih kalau karena ya bagaimanapun eh, harga ya. Ya kalau kualitas Ace ya kayak gini terus dengan harga itu ya gue bilang murah ya, apalagi ini gue dapat second juga, jadi ya gue anggap murah, 1.050.000 apa kalau nggak salah gitu ya, dan masih full aksesoris baterai 2. Nah, baterai 2 dapat baterai 2 dari pembeliannya. Ini juga kelebihan ya buat gue ya, karena bagaimanapun dulu gue pernah beli dan gue juga lihat di toko-toko online yang resmi yang jual ya beberapa sih ya, mungkin ada juga mungkin yang 2 ya, tapi gue lihat beberapa tuh baterainya cuma 1 dikasih, kalaupun ada lagi mereka harus beli secara terpisah. Nah itu gue males kan ya, akhirnya ya udah ini ada 2 baterai, terus gue juga second juga ini masih ada 2 karena aksesorisnya juga lengkap second, walaupun second aksesoris lengkap. Waduh, pasir, aduh, pasir, pasir pak, kenapa pasir pak, truk pasir itu tidak ditutup atasnya, emang agak-agak sih. Oke, lanjut. Jadi kelebihannya sebenarnya selain tadi baterainya 2 ya, terus selain baterai 2 juga dapat tempat charge baterai atau charger dock. Tempat dock buat charger baterainya gitu, dan itu 2 slot kan, jadi enak sih sebenarnya sih, walaupun baterai ini bertahan kalau gue lihat 2 jam kurang lebih, tapi gue pemakaian gue sendiri juga belum nyoba sih karena emang baru juga ini ya. Kemarin mungkin udah gue coba untuk jalan juga, nanti mungkin di video lainnya ada kali ya, yang kemarin gue coba mic internalnya, tapi apa namanya, vlognya menggunakan motor, kameranya di helm, dan mic internalnya ya pasti ya nanti lah kalian lihat sendirilah gitu bagaimana mic internalnya. Tapi kalau buat vlog mic internalnya kayaknya lebih bagus kalau daripada eksternal ya, kalau buat suaranya itu, walaupun makanya gue belum dapat settingannya sih yang enak tuh mic apa buat eksternal ya, yang tadi lah boleh komen. Nah terus aksesorisnya itu harga baterai. Nah hasil dari kameranya ini bisa sampai tadi 4K, itu juga kelebihan sih buat harga sini, walaupun kalau menurut gua ya, menurut gua hasil gambarnya bagus sih, karena emang dari perbandingan di konten yang gue lihat di awal ya untuk kelebihan Avaso ini, sehingga di konten itu yang bisa membuat gue berkeputusan beli itu ya karena hasil gambarnya yang lumayan ya, maksudnya ya nggak bagus banget, nah ya tapi di harga segitu bagus gitu. Maksudnya kalau dibandingin sama GoPro ya jelas bagusan GoPro lah ya, tapi maksudnya dengan harga segitu bagus, selain IS-nya juga bagus, gambarnya juga bagus gitu. Menurut gua nih ya, sebagai orang awam pengguna, bukan sebagai orang yang biasa jadi foto videografer segala macam, tapi sebagai orang awam atau sebagai pengguna. Nah, mungkin kalian punya pandangan sendiri mengenai gambar ya, karena resolusinya udah 4K juga, walaupun emang tadi ya 4K di kelemahannya 4K kalau di dalam ruangan atau malam hari itu bukan agak sih ya, agak ada cahaya pelangi, cahaya pelangi, seleret pelangi gitu. Nah itu jadi kelebihan dan kelemahannya, dan ini juga sedang pakai mic eksternal, hasilnya ya kita lihat saja, walaupun tidak
tidak berharap banyak lah ya sama mic ini, karena mic ini mic clip on murah dengan adapter yang ada dijual di online shop lah, kalian bisa cari. Nah cuman emang katanya di konten-konten lainnya itu mic Akaso aslinya juga agak kurang ya. Nah itu gue belum nyoba sih, mungkin kalian udah pernah nyoba, boleh juga komen kali ya, bener gak sih mic Akaso itu yang asli ya, yang originalnya itu kurang memuaskan gitu. Oke, itu saja sih paling ya. Apalagi ya, ya inilah kita lihat hasilnya aja, dari S-nya gambarnya, Ace-nya gambarnya, suaranya, dan ketahanan baterai paling sih ya. Soalnya kemarin itu gua pakai, pernah nih baterainya ya, untuk masalah baterai nih gua pakai sama ya perjalanan kayak gini ya, dari rumah ke tempat kerja itu berapa menit ya, 30 menit paling ya, 30 menitan. Tapi gue nggak tahu itu baterainya full apa enggak, karena kan ya second kan ya, maksudnya jadi baterai itu datang ada gambarnya full gitu kan, terus gue pakai tinggal kurang lebih setengah lebih lah ya masihan. Tapi itu cuma perjalanan setengah jaman ya, 45 menit palingnya gitu. Jadi emang belum bisa mastiin sih untuk baterai kalau buat penggunaannya ya, penggunaan real gitu. Tapi kalau review-review lain, konten-konten lain sih katanya ada bisa sampai 2 jam sih kebanyakan yang ngomong sih gitu. Kalau di tulisan kotaknya sih seinget gua 180 menit ya. Yang mana itu 2 jam lebih harusnya ya, hampir 3 jam ya harusnya. Tapi nggak tahu ya, mungkin tergantung juga kan, tergantung format apa namanya, tergantung resolusinya juga. Kalau resolusinya tinggi ya berarti kan baterainya cepat habis gitu. Ini aja gue pakai resolusi yang ya udah bagus tapi nggak tinggi, nggak paling atas lah gitu. Apa ini 1080 30 fps kalau nggak salah, sudah inget gue ya. Resolusi asli ya. Oke, kalian bisa lihat aja nih hasilnya gimana. Oh lihat nih jalannya nih ya, kalian silakan melihat hasilnya ya. Komen-komen boleh, atau ada ide. Thank you buat supportnya yang udah subscribe dan like serta komen. Boleh kalau mau saling subscribe juga boleh. Oke, itu dari gua. Saya sampai jumpa lagi di postingan lainnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.